Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam Yuza. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i al-wujud, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwatan secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu dijamin keaslian Al-Quran mendapat interval langsung dari pemiliknya Allah SWT. Yang kedua adalah As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Dengan demikian As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah sebagai disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan Al-Quran menyeluruh seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13. Artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 158. Yang selanjutnya ada akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan ada alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagai telah kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya, baik dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Akal dan proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan secara cermat dan dipikirkan yang murni secara berpedoman. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid, antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya. Yang kedua itu ijma, adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada tetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketentuan hukumnya. Sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.